Ada satu quote yang sangat terkenal dari Einstein, yaitu bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu. Maksudnya apa? Kalau kalian main dadu kan, nomor berapapun yang kamu dapat itu kan kebetulan. Saya pengen nomor 6 ini, kamu gelundungke dapatnya 1. Itu main dadu kan begitu. Maksudnya apa Tuhan tidak sedang bermain dadu ini? Alam semesta ini dengan segala rumus, aturan, sunnatullahnya itu memang didesain, ditata, diatur. Dia tidak muncul begitu saja. Allah tidak iseng. Bahasanya Al-Quran kan, katanya Allah kan, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Apa kamu anggap aku menciptakan kalian semua itu iseng? Enggak. Kalau iseng itu kan kayak kebetulan. Enggak. Tuhan tidak sedang bermain dadu. Allah bikin apapun itu, dari yang besar-besar sampai yang paling kecil, itu ada desainnya, ada tujuannya. Tidak kebetulan. Nanti para filosof muslim kan sebelumnya banyak ngomong ini, betapa bumi ini sangat cocok untuk manusia, sangat sesuai untuk manusia, segalanya klop untuk kehidupan manusia. Itu pasti tidak kebetulan. Kalau kebetulan tidak semuanya, sedikit-sedikit, tapi ini semuanya cocok, plek untuk hidup kita. Berarti apa? Tuhan tidak sedang main dadu. Di alam semesta ini ada rumus-rumusnya, ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Nah, ilmuwan itu tugasnya apa? Belajar rumus-rumus ini loh, belajar desain-desain ini loh. Kalau bahasa agama, memahami sunnatullah, termasuk tentang relativitas, tentang gravitasi. Ini kan semua namanya sunnatullah. Ilmuwan mengungkap ini. Cuma sains dapat jaya hanya dalam atmosfer kebebasan berbicara. Kalau ini sudah umum bahwa ya untuk pengembangan sains perlu kebebasan. Kalau terlalu banyak kekangan ya sains tidak akan berkembang. Nah, ini yang ketiga unik dari Einstein. Untuk menunjukkan kamu paham benar apa tidak tentang sesuatu, katanya Einstein, kalau engkau sudah bisa menjelaskan pada anak umur 6 tahun, berarti kamu sudah paham. Kalau belum, berarti belum. Jadi kalau kamu baca buku, tutup buku ini, terus adikmu yang 6 tahun dipanggil, tak jelasin ya dek, kok adikmu paham? Berarti kamu sudah paham benar isinya buku. Nah, kamu paham menggunakan kalimatmu sendiri dan anak kecil aja paham, berarti kamu memang sudah paham benar. Kalau enggak, ya enggak. Einstein itu ada anekdotnya, saya nulis di Filosof Juga Manusia, itu kan banyak anekdot tentang Einstein. Salah satunya waktu dia menjelaskan teori relativitas yang rumit itu pada orang yang biasa, yang susah dijelaskan, tidak paham-paham. Akhirnya Einstein menjelaskan relativitas itu gini loh. Bandingkan antara kamu duduk di kompor selama 1 menit dengan duduk jejer cewek cakep selama 1 menit. Waktunya sama-sama 1 menit, tapi rasanya jauh beda. Loh, itu namanya relatif gitu. Nah, itu kan penjelasan simpel kayak gini kan orang langsung paham. Tapi kalau dijelaskan pakai teori-teori, pakai rumus-rumus, orang puyeng. Jadi cirinya kamu paham apa enggak, bisa enggak kamu jelaskan pada anak umur 6 tahun. Kalau anak umur 6 tahun itu berarti SD ya, SD kelas 1 apa TK besar, sebelum SD. Kalau anak kecil aja paham, itu berarti kamu paham benar. Oke, terus nah ini kebebasan. Tadi kan untuk bisa mencapai sains kita butuh kebebasan berpikir. Einstein menyarankan, karena kalian ini manusia merdeka, cobalah
sekali setiap hari, biarkan dirimu bebas berpikir dan bermimpi untuk dirimu sendiri. Kadang-kadang kita ini mimpi saja tidak berani. Kamu memenjara dirimu sangat sempit. Saya sebenarnya ingin ini Pak, tapi apa ya mungkin ya Pak. Ayo kamu sendiri yang memenjara dirimu sendiri. Ayo sekali-sekali, pokoknya ambil aja 1 menit, 2 menit dalam sehari. Kamu mimpilah sebebas mungkin, berpikirlah seliar mungkin. Berlatih untuk berpikir merdeka. Kenapa? Karena banyak orang, katanya Einstein, sedikit orang yang melihat dengan mata mereka sendiri dan merasa dengan hati mereka sendiri. Hari ini kita banyak mewakilkan orang lain untuk melihat, banyak mewakilkan orang lain untuk merasa. Untuk memahami sesuatu kita sering menurut orang itu, menurut orang ini. Loh, menurutmu sendiri mana? Kita terlalu sering mewakilkan, bahkan merasa juga mewakilkan. Katanya teman-teman, di sana enak loh Pak. Ya kok katanya teman-teman, lah kamu sendiri gimana? Orang-orang itu seneng loh Pak kalau ke sana. Lah kok orang-orang, lah kamu sendiri seneng enggak ke sana? Kita sering tidak berani berpikir sendiri, memutuskan sendiri, melihat sendiri, merasa sendiri. Kayak gini kita teriak-teriak ingin kebebasan. Oh, kamu sudah dibebaskan tapi masih pinjam orang lain. Menganalisis sendiri tidak berani, melihat sendiri tidak berani, merasakan sendiri bahkan tidak berani. Kadang kamu tidak sreg dengan satu pendapat, tapi mau bantah tidak berani. Kamu sudah memenjara dirimu, apalah aku, di mana levelku, aku ini masih mahasiswa, dan seterusnya. Oke, jadi orang yang berani berpikir bebas bukan karena langka, karena karena banyak penjara, banyak yang menghalangi, tapi dirinya sendiri ternyata tidak punya kualifikasi, tidak sanggup untuk berpikir bebas. Kalau tidak sanggup berpikir bebas, kamu tidak akan menemukan hal yang baru. Kehidupanmu tidak akan berkembang. Kalau kamu berpikir besar, berpikir bebas, ya kamu akan ketemu dengan, kalau bahasanya Einstein itu, mediocre mind. Mediocre mind itu pikiran-pikiran biasa. Kalau pikiran-pikiran biasa itu bisanya tunduk. Pak, biasanya memang begitu Pak di sini. Oh. Yang selama ini dilakukan ini Pak. Oh, nah, itu pikiran mediocre namanya. Hanya ikut saja yang selama ini jalan. Kamu tidak berani berpikir sendiri secara bebas. Pak, sebenarnya saya tidak sreg Pak, tapi ya mau gimana lagi, aturannya di sini begitu. Nah, itu mediocre mind. Tapi ya harus begitu Pak, tidak boleh kalau tidak begitu. Ya sudah, mediocre mind. Jadi ikut saja, tidak kritis. Berpikir sendiri tidak bisa. Gimana caranya untuk bisa berpikir luas, merdeka, bebas? Hidupkan ini. Imajinasi. Einstein itu, kalau kalian baca bukunya, teori-teori relativitasnya itu berawal dari imajinasi-imajinasi. Bayangkan kalau kita naik lift, terus liftnya dengan kecepatan sekian. Karena ketika kita bergerak melebihi kecepatan cahaya dan teman kita diam, mungkin kita dari lantai 1 sampai lantai 10 ketemu teman kita yang sama. Dia sudah tua, kita masih muda. Nah, itu teorinya Einstein. Jadi dia berimajinasi begitu, nanti sampai lahir teori relativitas. Dari mana munculnya teori itu? Imajinasi. Katanya Einstein, imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Kalau orang tidak berimajinasi, tidak akan muncul banyak teknologi. Dulu sebelum ada laptop kayak gini, komputer itu besarnya sak lemari.
Tapi kan orang berimajinasi, ini terlalu besar, yang enak itu komputer biasa saja, kecil, bisa ditaruh di pojok-pojok kamar. Lahirlah PC yang besar itu. Terus, tapi ini ditenteng kemana-mana tidak enak. Orang berimajinasi terus, akhirnya lahir laptop semacam ini bisa ditenteng. Ini pun 14 in terlalu besar, bikinlah yang sekarang 7 in, ada yang kecil itu. Terus lahir HP. Mungkin sebentar lagi, saya kemarin lihat di TV itu tanpa layar, modelnya hologram. Jadi mungkin kalian kayak bawa batangan pulpen satu itu, terus pecet, terus layarnya keluar. Loh, itu imajinasi. Kalau kamu nggak berimajinasi, tidak akan lahir yang semacam itu. Maka imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Yang kamu hayalkan itu nanti ada, jangan khawatir. Hampir semua dulu yang hanya bayangan menurut orang-orang, sekarang ada semua sekarang. Berarti waktu dia masih dilamunkan, diimajinasikan, itu previewnya. Jadi imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Makanya katanya Einstein, aku hanyalah seorang seniman yang dengan bebas menggambar imajinasiku. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi mengelilingi dunia, tidak ada batasnya. Imajinasi itu tidak bisa dicegah oleh apapun. Siapa yang bisa menghalangi imajinasimu? Cuma kamu kan berimajinasi aja kadang kan nggak berani. Padahal justru kuncinya perkembangan ada di imajinasi. Katanya Einstein, penemuan baru itu bukan hasil dari berpikir logis. Ya meskipun nanti digarap dengan struktur logis. Ide-ide awalnya itu imajinatif, tapi nanti menggarapnya ya tetap pakai struktur logis. Dulu orang membayangkan gimana ya caranya membawa telepon yang simpel, yang tidak harus telepon di mana-mana itu, yang nempel di tembok itu. Kalau telepon sebesar itu dibawa kan tidak enak. Itu kan imajinasinya jangan. Akhirnya lahirlah handphone. Itu awalnya imajinasi ya, handphonenya sangat logis, ada rumusnya, ada teknologinya. Tapi itu berawal dari imajinasi. Jadi jangan tak berimajinasi. Kuncinya sains justru berawal dari keinginan-keinginan imajinatif. Ada jam tembok, ada jam tangan. Mungkin dulu awalnya jam itu ada jam tembok yang besar itu yang bunyi ding-ding. Tapi kadang-kadang ya kebesaran, nyari yang simpel aja, yang bulat segitu. Tapi itu kan bisanya di ruangan. Kalau kita kemana-mana kan gimana caranya lihat waktu? Masa membawa yang besar itu ditaruh di punggung aja tidak lucu. Terus muncullah jam tangan. Lah itu imajinasi. Jadi sains lahir karena imajinasi. Katanya Einstein, untuk menghidupkan imajinasi, kalau engkau ingin anak-anakmu cerdas, bacakan dongeng-dongeng. Dongeng itu kan imajinatif. Kalau ingin anakmu lebih cerdas lagi, bacakan lebih banyak dongeng-dongeng lagi.